Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihaddihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan awal ayat 184. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memperbaharui limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan kembali kita di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Dan di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah berkenan untuk menambah nikmat-nikmat yang kita syukuri. Begitulah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam di hari Jumat yang mulia ini dan di bulan suci mulia Ramadan ini, mari kita perbanyak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Allah, dan mudah-mudahan juga kekasih kita, tergantung sejauh mana kita mencintai beliau. Beliau sudah pasti mencintai umatnya dan telah mengorbankan apapun yang beliau punya demi kebahagiaan orang-orang yang dicintainya. Pertanyaannya, apakah kita membalas cinta beliau? Pepatah Arab tentang cinta mengatakan, man ahabba syai'an akthara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak zikirnya. Zikir bisa berarti mengingat, zikir juga bisa berarti menyebut. Maka mari kita buktikan bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengingat dan menyebut beliau dalam salawat kita setiap hari, terkhusus kita perbanyak di hari Jumat dan juga di bulan suci Ramadan ini. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya, marilah kita isi hari-hari yang tersisa di kehidupan kita yang fana di dunia ini dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa sederhananya adalah takut kepada Allah, dan ketakutan itu kita aplikasikan, implementasikan dalam bentuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan yang wajib. Di sisi lain kita jauhi semua larangan yang Allah haramkan. Dan semua itu kita lakukan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin nanti kebahagiaan kita yang sejati dan abadi itu adanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di sorga di akhirat sana. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa kita telah berada hampir di pertengahan bulan suci mulia Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu di akhir zaman, dan memang itu termasuk salah satu tanda dekatnya hari kiamat, yaitu taqarubuz zaman. Waktu itu berlalu terasa begitu cepat. Hampir separuh Ramadan berlalu, maka khatib ingin mengajak diri khatib pribadi dan kita semuanya
mari kita mulai mengevaluasi hari-hari yang berlalu dari Ramadan ini agar kita tidak rugi tiba-tiba Ramadan pergi kita tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Jelas bahwa Ramadan adalah bulan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan bonus-bonus yang istimewa, yang semua itu apabila kita manfaatkan, kita maksimalkan, maka kita akan bahagia di sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah 11 bulan kita begitu lalai dengan dunia ini. Allah berikan 1 bulan akhirat di mana kita bisa menebus semua kelalaian kita. Kita bisa menggugurkan semua dosa kita dan kita bisa melipat gandakan investasi akhirat kita. Semua itu ada di bulan suci Ramadan. Dan Allah janjikan juga di bulan ini derajat takwa bagi orang-orang yang betul-betul ingin memilikinya. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun menurut ulama tafsir adalah sebuah kepastian. Allah memastikan ketakwaan bagi orang-orang yang berpuasa, tapi syaratnya 1 saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman dengan syarat keimanan saja barulah kita akan mendapatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini. Walaupun ayyamam ma'dudat, hari-harinya terbatas, hanya 29 hari atau maksimal 30 hari. Ayyamam ma'dudat, harinya terbatas, tapi cukup bagi kita untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan cukup bagi kita untuk cocok atau untuk bisa atau untuk layak kita menjadi penghuni sorga, karena sorga uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah adalah manfaat akhirat. Harta kita berkah kalau bermanfaat untuk akhirat kita. Umur kita berkah kalau bermanfaat untuk akhirat kita. Anak keturunan kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki berkah kalau dia bermanfaat untuk akhirat kita. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan begitu banyak manfaat untuk akhirat kita. Salah satu bentuknya adalah dilipat gandakannya semua amal di Ramadan. Kita mengerjakan yang sunat, pahalanya seperti yang wajib. Dan kalau kita mengerjakan suatu amalan lebih kurang, menurut sebuah riwayat, kita akan mendapatkan pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, rugi kalau kita di bulan suci mulia Ramadan amal ibadah kita begitu-begitu saja. Rugi kalau seandainya kita tidak memanfaatkan dengan meningkatkan amal ibadah, sehingga kita beruntung hanya dengan 2 menit sholat 2 rakaat kita bisa mendapatkan pahala 140 menit 140 rakaat kalau dilakukan di luar Ramadan, karena dia 70 kali lipat. 1 halaman kita baca Al-Quran di Ramadan itu pahalanya bisa sama dengan 70 halaman, 3,5 juz kita baca di luar Ramadan. Dan puncaknya nanti ada di Lailatul Qadar. Iftaradallahu alaikum siyamahu, kata Rasulullah SAW, Allah wajibkan kalian mempuasakan sebulan penuh. Ada di antara kaum muslimin yang tidak pernah puasa kecuali di Ramadan, karena Ramadan saja yang wajib, puasa sunat dia nggak pernah. Bayangkan kalau tidak diwajibkan puasa, dia tidak akan pernah mendapatkan fadilah puasa yang luar biasa. Masuk surga dari pintu Rayyan. Bau mulut orang berpuasa yang lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Doa orang puasa yang istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berbuka. Dan banyak lagi fadilah puasa yang istimewa tidak akan pernah didapatkan kalau seandainya dia tidak berpuasa. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah kita berpuasa sebulan penuh di Ramadan. Fatahallahu tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka selama bulan Ramadan itu pintu-pintu surga, seolah-olah dikatakan, hei mau masuk surga, ini momennya, ini bulannya, masuklah, itu pintunya sudah terbuka, tidak perlu buka pintu lagi. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, ditutup selama Ramadan pintu-pintu neraka, seolah-olah ngapain lagi cari neraka,
neraka pintunya tutup. Taubat kepada Allah, jangan bermaksiat lagi. Yang paling menarik adalah watughallu fihi syayatin, dirantai syaitan-syaitan selama Ramadan. Dalam riwayat lain, fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaih, tidak bebas lagi mereka menggoda manusia sebagaimana mereka bebas menggoda manusia 11 bulan sebelumnya. Tapi kenapa masih ada maksiat? Karena ada murid syaitan bersama kita yang tidak dipenjara, yang tidak dibelenggu. Itulah hawa nafsu kita masing-masing yang telah dididik oleh syaitan, learning by doing, 11 bulan untuk bermaksiat. Dan memang kita kalah, dikeroyok oleh syaitan dan hawa nafsu, 1 lawan 2 kita kalah, mungkin dimaklumi. Tapi begitu masuk Ramadan, sejak malam pertama sampai nanti maghrib menjelang malam takbiran, syaitan guru terlaknat telah dipenjara dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita tinggal satu saja, hawa nafsu kita masing-masing. Inilah kesempatan emas bagi kita untuk belajar, berlatih mengalahkan hawa nafsu kita sejak pertama Ramadan. Dan itu cukup bagi kita untuk latihan. Dibebaskan pun syaitan di malam takbiran, insya Allah 1 lawan 2 kita bisa menang karena kita sudah latihan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan terakhir Rasulullah SAW bersabda, wa fihi lailatun hiya khairum min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurim. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam saja yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, sungguh dia telah terhalang dari segala bentuk kebaikan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang sepakat para ulama hanya ada di 10 malam terakhir Ramadan saja. Tidak ada di 10 malam pertama, tidak ada di 10 malam kedua, tapi pasti ada di salah satu malam di 10 akhir. Rasulullah SAW bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, carilah malam kemuliaan itu di 10 akhir Ramadan. Dan Rasulullah SAW bukan sekedar menyuruh umatnya mencari Lailatul Qadar, beliau juga mencari Lailatul Qadar dengan cara pindah rumah ke masjid, tinggal di masjid dengan niat ibadah yang disebut dengan sunnah i'tikaf 10 hari 10 malam. Tapi tentunya yang dicari adalah malam qadarnya. Maka kalau seandainya kita di tengah-tengah kesibukan kita mencari nafkah, tidak bisa 10 hari 10 malam i'tikaf di masjid, minimal 10 malam kita i'tikaf di masjid, yang pasti salah satu malamnya adalah Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. 12 jam 1 malam lebih baik dari 1000 bulan, yang 1 bulan saja ada 60 malam. Kalau siangnya dimalamkan juga, berarti ada 60.000 kali lipat pahala kita beribadah di 1 malam tersebut. Rugilah orang-orang yang mulai meninggalkan masjid dan musola, tidak tarawih lagi di 10 malam terakhir. Rugilah orang yang tidak lagi beribadah karena dilalaikan lagi oleh dunia dengan hawa nafsunya, mempersiapkan lebaran yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Khatib tidak mengatakan kita tidak menyiapkan diri untuk Ramadan, silahkan saja, tapi jangan korbankan akhirat kita, jangan korbankan Lailatul Qadar 60.000 kali lipat pahala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nabi difokuskan oleh malaikat Jibril untuk memurajaah semua hafalan Al-Quran beliau. Dan para ulama, para salafus soleh, kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka tinggalkan berbagai macam kesibukan dunia, mereka fokus untuk menghatamkan Quran. Contoh sederhana yang tidak asing lagi bagi kita adalah Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, yang notabene di Indonesia kebanyakan masyarakat kita menganut mazhab Syafi'i. Beliau
memang sudah hafal Quran sejak umur 7 atau 10 tahun. Beliau di hari-hari biasa di tengah kesibukannya menghatamkan Quran itu 3 hari sekali, 10 juz sehari. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, beliau tinggalkan pengajiannya dan semua ditinggalkannya, beliau fokus sehingga beliau menghatamkan Quran 2 kali sehari, 60 juz sehari dibaca. Khatib tidak mengatakan kita seperti Imam Syafi'i, tidak. Tapi minimal sekali mari kita khatamkan Quran itu di bulan Ramadan ini, minimal sekali khatam. Karena aslinya Rasulullah SAW menganjurkan kita umatnya untuk mengkhatamkan tilawah Quran kita setiap bulan sekali di bulan-bulan biasa. Sekarang masuk bulan Ramadan yang mulia, maka minimal mari kita khatamkan Quran sekali. Dan itu tidaklah susah, tidaklah panjang waktunya, tidaklah berat pula yang harus kita lakukan, tapi memang dibutuhkan azam, tekad yang kuat dan juga keimanan kepada Allah dan akhirat. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa di Ramadan ini bisa kita isi dan bisa kita tebus pula kelalaian-kelalaian kita, dan tujuan kita nanti bisa memaksimalkan terutama 10 akhir mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa mengkhatamkan Quran minimal sekali khatam di bulan suci Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin amin ya mujibad da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Rabbana Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin wa fi kulli zaman fi kulli makan. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu wa tarasu. Mari kita luruskan, kita rapatkan shaf. Yang membawa HP tolong di nonaktifkan atau di silentkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.